Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin cerita sedikit tentang acara harian saya. Kemarin, hari Minggu tentu misa. Sesudah misa, malam harinya ada pembekalan prodiakon. Saya harus menyiapkan tentang spiritualitas prodiakon dan hal-hal yang berkaitan dengan prodiakon. Liturgi, kepemimpinan, doa, dan sebagainya. Disiapkan. Itu perlu menyiapkan. Hari ini, nanti malam, saya akan mendampingi, memberikan renungan untuk komunitas yang menarik. Namanya Love Praying Family. Baru pertama kali saya ingin berbagi dengan mereka. Juga perlu disiapkan. Dan besok itu ada seminar, saya dimintai tolong untuk memberikan semacam spiritualitas yang sifatnya umum untuk menggali spirit patriotisme dalam diri generasi muda berkaitan dengan Hari Pahlawan 10 November. Itu juga perlu disiapkan karena bersama dengan para tokoh-tokoh agama yang lain, tokoh-tokoh masyarakat, jadi perlu disiapkan. Sorenya ada pertemuan tim ME nasional, malamnya rapat dewan. Tentu di antara itu masih ada penyelidikan kanonik, masih ada konsultasi, macam-macam. Dan hari berlalu begitu cepat. Yang mau saya sampaikan bukan padatnya, tetapi, nah ini yang justru ini yang poinnya. Ketika saya menulis agenda yang jelas setiap hari, tentu selain berdoa, meditasi, dan membuat renungan pagi seperti ini, yang tidak harus ditulis karena sudah pasti, saya mempunyai reason to live, mempunyai alasan untuk bangun dan kemudian mengerjakan sesuatu. Saya mempunyai alasan untuk fokus dan tidak berpikir yang kesana kemari yang tidak membuat saya merasa terarah hidup saya sepanjang hari. Ternyata itu menolong sekali. Ada unsur terapi ketika saya bisa menyelesaikan tugas. Poinnya bukan what I get, saya mendapat apa, bukan itu poinnya. Tetapi who I become, saya menjadi pribadi macam apa dengan menyelesaikan tugas-tugas itu. Ternyata itu mengandung unsur terapi. Oh, saya berhasil menyelesaikan tugas saya. Saya berhasil memberi yang terbaik yang saya bisa. Nah, itu memberi unsur kepercayaan diri, unsur kesembuhan, unsur kesehatan. Dan unsur bermakna. Hidup saya menjadi berarti. Saya merasa itu adalah goal atau target yang spesifik yang saya tulis setiap hari. Dan ketika itu tertulis dan spesifik, menyiapkan bahan untuk pembekalan prodiakon, menyiapkan bahan untuk kelompok doa loving prayer community, love praying community. Kemudian menyiapkan bahan untuk menggali spiritualitas, patriotisme kaum muda. Saya menjadi terarah. Itu menjadi goal, target yang jelas. Saya membayangkan kalau kita memanah, pasti ada targetnya. Dan meskipun ada targetnya, belum tentu kena loh. Tidak gampang. Apalagi kalau ditutup matanya dengan kain hitam sehingga targetnya tidak kelihatan. Lebih sulit lagi. Apalagi kalau targetnya tidak jelas. Apalagi kalau targetnya nggak ada, gimana? Makin sulit. Karena itu saya merasa mengatur jadwal itu membantu sekali. Melihat target dan sekaligus arah. Dari pengalaman, orang yang tahu arah akan sampai. Tetapi orang yang tidak tahu arah tidak akan sampai. Dari pengalaman juga, orang yang mau memanah target, kalau targetnya jelas bisa kena. Tapi kalau targetnya tidak ada, gimana kenanya? Targetnya saja tidak ada. Menurut saya itu menolong sekali.
kemudian membuat hidup menjadi lebih berarti. Tetapi kuncinya yang lebih besar adalah target yang tertulis, agenda harian sederhana setiap hari itu bisa menjadi bahan refleksi. Dan di situ yang penting. Saya merefleksikan, saya melihat, saya terlalu sibuk atau tidak. Oh, ini terlalu sibuk, lebih baik besok dikurangi. 1 hari 1 atau 2 hari 1, supaya masih bisa mengerjakan yang lain. Masih bisa olahraga, masih bisa makan yang sehat, masih bisa main gitar, supaya keterampilan main gitarnya maju sedikit demi sedikit. Menjadi bahan refleksi, bahan evaluasi. Kemudian juga bisa melihat, hidup saya habis untuk apa? Kalau saya habis sepenuhnya memberikan diri yang terbaik, itulah hidup saya. Seperti pohon, bertumbuh terus, menghasilkan buah sampai sehabis-habisnya. Itu saja tugasnya. Maka saya ingin sekali berbagi tips sederhana, membuat jadwal harian. Kemudian refleksi atas jadwal itu. Fokus dan rasakan unsur terapi, penyembuhan yang membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Karena bisa mencapai sesuatu. Achieve the simple goal setiap hari. Dan kemudian bisa mencapai goal yang lebih besar. Karena saya mempunyai cita-cita atau target atau goal yang panjang sekali. Yaitu hidup sekali harus menjadi inspirasi. Dan sekarang saya bisa membagikannya. Nah, itu kan inspiratif. Siapa tahu ada yang terinspirasi. Kalau enggak, tidak apa-apa. Yang penting saya sudah berbagi. Itulah tips sederhana. Bukan hanya masalah goal, bagaimana cara mencapainya, membreakdownnya. Tetapi lebih praktis. Membuat jadwal harian dan fokus mengerjakannya. Memberi yang terbaik. Kemudian mengevaluasinya. Merefleksikannya. What I believe. What is the system belief I have. Sistem kepercayaan macam apa yang saya yakini. Dengan jadwal harian itu kelihatan sekali. Hati saya ada di mana. Itu kelihatan dari banyaknya waktu yang saya habiskan untuk apa. Kalau tidak mempunyai jadwal harian yang cukup jelas itu, seringkali kita berakhir di tempat yang kita tidak mau. Buka Facebook, lama-lama 1 jam tidak terasa. Dan kita tidak merasa bahagia, seperti membuang-buang waktu, tidak menghasilkan sesuatu. Tetapi kalau ada acara yang cukup jelas, mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dan ketika saya lihat, wow, hari-hari saya habis untuk orang lain, produktif, dan itu menggembirakan. Mempunyai unsur terapeutik, mempunyai unsur terapi, menyembuhkan. Kemudian kita bisa mengevaluasi dan setiap hari bisa menjadwalkan sesuatu yang lebih baik. Sekaligus bisa memberi variasi. Oh, hari ini saya perlu duduk santai, enjoy doing nothing, dan tidak merasa bersalah. Karena memang itu dibutuhkan sesudah kegiatan yang begitu padat. Sebetulnya itu merupakan teori yang dipraktekkan tentang setting goal, menetapkan tujuan, membreakdownnya, dan kemudian mengatur strategi untuk bisa mewujudkannya. Itu juga yang membuat hidup selalu termotivasi. Di antara jadwal itu masih bisa disisipkan istirahat, makan makanan yang sungguh-sungguh sehat, jalan kaki, main gitar, atau hobi apa yang membuat kita merasa terhibur, lepas sedikit dari banyak pikiran yang mengganggu, fokus pada nada-nada dan teknik memainkan gitar, atau apa yang lain yang Anda suka. Sehingga hidup berlalu dengan penuh intensitas, penuh makna, dan kita bisa melihat, mengevaluasinya lebih jelas. Tidak harus kaku sekali, tetap handle yourself with care. Kalau tidak berhasil, tidak apa-apa, besok usaha lagi. Makin baik memberi yang terbaik. Give the best you can. Kalau bisa, ada unsur terapi. Saya menjadi lebih percaya diri. I'm doing something good.
saya merasa nyaman, bisa tidur nyenyak, mengurangi depresi, dan sebagainya. Juga karena ada unsur refleksi dan evaluasi itu, kita tidak merasa terbebani melakukan sesuatu yang berat. Karena tahu tujuannya, tahu motivasinya. Untuk melayani orang lain, untuk memuliakan Tuhan, mencintai gerejanya, dan bertumbuh secara pribadi. Dengan melakukan dan mencapai target itu, bukan what we get yang paling utama dan terpenting. Bukan, itu penting. Tetapi lebih penting lagi, who you become. Bukan apa yang saya peroleh, yang pertama-tama, terutama, paling penting, bukan. Tetapi menjadi pribadi macam apa. Pertumbuhan macam apa yang makin kelihatan dalam diri saya sebagai pribadi. Dan tentu itu menggembirakan. Membuat kita menjadi lebih percaya diri, tetapi juga menghilangkan unsur depresi, rasa bersalah, rasa tidak berguna. Karena kita produktif dan bisa memberikan yang terbaik dan bisa dilihat, direfleksikan, dan dievaluasi. Buat acara harian sederhana. Syukur-syukur kalau membuat jurnal, terutama menghubungkan antara pengalaman itu dengan kasih Tuhan. Sehingga relasi kita dengan Tuhan sungguh-sungguh mendalam. Dan kemudian kita persembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sehingga hidup kita ini menjadi berarti. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita tidak kita sia-siakan, tetapi menghasilkan buah yang makin berlimpah. Namun dalam semuanya itu kita tetap harus handle ourselves with care. Because we are loved. Tuhan memberkati.